Tuh kan, wow, menarik men. God damn. Ini apa ini? Lu buka dulu. Aduh, nyangkut lagi. Halo semuanya, balik lagi sama gue Marlo. Kali ini gue bersama Doci lagi nyobain mobil. Hai. Nah, lu tahu Doc, ini mobil apa? Ini Hyundai. Bener. Nah, jadi penyebutannya Hyundai. Iya, gue juga baru tahu kan. Biasanya kita ngomongnya Hyundai kan. Hyundai. Ternyata ini punya Korea jadi Hyundai. Ini Hyundai Kona. Nih. Yeah. Jadi Hyundai Kona ini mobil elektrik. Gue full elektrik. Gue dikasih kesempatan buat nyoba. Terus kebetulan Doci udah pernah nyoba, jadi gue ajak supaya gue mau nanya kan. Siapa tahu gue mau beli kan. Yes. Walaupun gue nggak mampu, tapi kan kayak mampu dong, mentalitinya harus mampu dulu. Bener. Kapan kebelinya ya itu masalah lain. Tapi mampu. Oke, jadi gini Doc, gue mau nanya, wih, apa nih? Oh iya, itu jadi sensor dia. Ini mobilnya safe banget sampai kadang-kadang bunyinya itu kadang-kadang suka bikin kaget. Iya, Karena dia kalau misalnya ada mobil atau ada motor yang terlalu dekat tuh dia sensornya bunyi. Gue terintimidasi tiba-tiba. Waduh, Jakarta gimana banyak motor bunyi. Ya nggak apa-apa deh. Tapi emang ini mobilnya kan yang penting elektrik kan. Jadi gue masih nggak ngerti sih sama mobil elektrik tuh kayak. Oke. Ini gue juga baru tahu nih. Ini mobil listrik tuh naon sih? Yang paling kerasa jelas ya, apalagi kalau di Jakarta kan ada ganjil genap. Mobil ini karena zero emission, 100% listrik. Jadi ganjil genap itu nggak berlaku. Jadi lu bisa pakai ya plat iya. apa nggak berlaku. Karena ini zero emission mobil elektrik gitu. Terus kalau misalnya kita ngomong tentang ke depannya lo bakal ngabisin berapa duit gitu. Menurut gue sih kalau mobil elektrik ini lebih ke investasi di depan ya. Soalnya kan ada nih misalnya mobil murah lah, mobil biasa yang harganya ya pasti lebih murah daripada mobil ini gitu. Tapi lo ke depannya lo juga harus mikirin mesin di servisnya berapa, terus habis itu lu ganti oli juga, lu ganti ada yang timing belt segala macem. Lah emang ini nggak ganti-ganti oli? Nggak ada men, ini mesin bener-bener cuman blok si baterai itu doang. Oh wow, ya, aku baru tahu. Ini kayak power bank dong. Yoi, ini kayaknya power bank, emang kayak power bank berjalan. Power bank jalan ya? Dan power bank yang jalannya juga cepet juga gitu. Iya lumayan. Nah kalau ngomongin, kan ini bilangnya elektrik kan? Elektrik. Terus berarti gue ngecharge. Iya, ngecharge. Jadi ada dua. Lo bisa ngecharge yang pakai portnya di depan tuh ada kayak ya kayak biasa lo isi bensin, tapi yang dicolok itu kayak colokan si listrik itu. Kalau yang si charging pointnya itu biasanya kalau nggak di mall, terus ada charging station juga. Itu sejam fast charging udah full. Sejam. Jadi kalau misalkan, aduh baterai gua habis sebentar ya sejam gitu. Sejam. Ya enaknya sih lo ke mall yang udah ada kayak di PP ada, terus di mana lagi gue lupa deh. Lipo Puri, jadi dua itu ya. Di situ ada. Nah, buat perbandingan nih. Kayak lo kan isi bensin, biasanya lo kalau isi bensin berapa sih? 150.000, 200.000 gitu kan. Iya. Itu buat 3 hari, 4 hari lah. Iya. Nah, kalau ini full itu kalau lo charge di rumah, kalau di rumah nggak fast charging sih, jadi lo colok biasa, colok ke soket listrik biasa, lo tinggal tidur aja biasanya 6 jam. Untuk fullnya itu 289 km. Jadi lo berapa sorry? 289. Jadi lo kalau ke Bandung pun masih aman, nggak ngecharge gitu. Oh iya. 289 untuk 6 jam tuh. Iya. Nah, tapi kalau misalkan nih gue lagi jalan, tiba-tiba lowbat. Ya udah lu melipir aja dulu, melipir terus naon. Bang, pinjam colokan. Bang, kan. Oh, jadi kamar lu power bank kali ya? Cuman kalaupun ya itu kan biasanya kalau lu mungkin lupa nge-charge gitu. Menurut gua 289 km sih lumayan jarak yang jauh ya. Lumayan jauh. Dan kalaupun lu mau keluar kota gitu, udah ada di beberapa rest area juga udah ada yang udah ada ininya listrik. Jadi kita nggak usah takut kalau nanti kayak aduh di rest area nanti nggak ada. Udah pasti ada ya. Udah pasti ada. Sama satu lagi sih yang gue takut kan kalau listrik kan biasanya lu kan setrum ya. Iya, nah itu. Nah, apalagi kalau musim hujan nih. Musim hujan, hujan deras di luar bisa kesetrum apa enggak, di dalam bisa kesetrum apa enggak. Itu semuanya udah ada
apa ya sebetulnya IP ya, yang level-level keamanan itu udah aman semuanya, sealnya udah waterproof sama dustproof. Jadi gue nggak akan aman apapun. Nggak akan terima. Kita udah ngomongin segala feature hal ya tentangnya. Apa sih emang kelebihannya nih mobil listrik sama mobil biasa gitu? Ini terlepas si ininya ya, bahan bakar ya. Oke. Yang pertama kali harus di aware adalah kalau listrik itu kemampuan apa namanya tarikannya gimana sih? Lu tadi juga nariknya enak kan? Enak. Dan ini ada 3 mode. Eco, yang biasa apa ya? Eco normal sama sport. Ya, nah, jadi kalau misalnya lu pakai sport itu tarikannya lumayan kenceng, tapi dia lebih apa ya? Lebih power consuming. Sport coba kali ya. Tuh kan. Wow. Narik, men. Goddamn. Gue deg-degan aja. Nggak kerasa ya? Iya. Nggak kerasa, tapi nih langsung mobilnya beneran gue silent ya. Mungkin ini karena gue pertama kali nggak ada suara sama sekali. Iya, jadi gue nggak tahu udah nyala atau belum. Itu lo adjustnya itu sih. Iya kayak pertama kali lo start kayak nggak ada suaranya, terus kadang-kadang lo pencet lagi tuh startnya. Iya, tadi mati. Nah, ini kan suaranya kan dari dalam gue nggak denger. Dari luar pun orang nggak denger gitu. Berarti gue harus punya klakson mewah nih. Misi gitu ya. Features yang lainnya selain itu, ini katanya kan listrik jadi zero emission. Zero emission. Berarti nggak memakai bahan bakar bensin kan? Iya. Gue belum udah ngerem duluan emang. Oh, nah itu salah satu feature-nya juga tuh. Gila. Kaki gue baru di atas rem udah ngerem deh. Keren nih. Mahal nih kayaknya nih. Mahal nggak sih, Dutch? Harganya 600 berapa ya kalau nggak salah, harganya itu 697 juta, 600 ya 670 lah. 700 juta lah. 700 juta. Ya. Terus kalau di Indonesia sih tipenya baru ini aja, cuman ada beberapa warna aja. 700 juta untuk mobil elektrik. Mobil elektrik di mana lo dapat garansi baterainya, karena yang perlu diapa-apain kalau ada masalah cuman baterainya doang sih. Mesinnya itu literally si power banknya ini lah. Gitu ya. Dia itu garansinya sampai 8 tahun atau 160.000 kilometer, mana yang duluan aja. Jadi kalau lo rusak, ya lo nggak ngeluarin duit apa-apa lagi. Dengan 700 juta yang lo keluarin itu gitu. 8 tahun. Nggak ada ya servis juga paling dicek-cek doang kan. Dia mau servis apa? Kan cuma baterai. Makanya. Dia paling ngeliat baterainya. Oh iya, baterainya bocor. Baterainya bocor. Lu jangan sering ngecas tahu. Iya, kalau misalnya dipakai biasanya gitu kalaupun kan. ada bocor baterai atau apa gitu, ya udah itu garansi kok sampai 8 tahun sampai 160.000. Goks. Nah, ngomongin garansinya bagaimana, Bang? Garansinya itu dia 8 tahun atau 160.000 kilometer. 160.000. Dan bedanya sama mobil konvensional ini kan nggak pakai timing belt, nggak pakai oli segala macam, nggak ada servis. Jadi diservis cuma baterainya ya? Yang diservis itu cuma baterainya doang, tanpa biaya apapun lagi. Mobil apaan garansi 8 tahun atau 160.000 kilometer. Oh, habis itu bayar. Enggak, gue biasanya. Tapi kayaknya 8 tahun juga udah kejual. Iya, 8 tahun gue udah punya ini lagi deh. Udah ganti 4 ada sayapnya. Kali. Iya. Yang udah sport sedan gitu kali ya. Nih, gue kayak si arsitektur mobil Hyundai ini. Arsitektur. Gue gak tahu. Desainer. Maksud gue desainer. Iya, oke. Kalau kita ngomongin lagi tadi soal keamanan. Soalnya kalau kenyamanan kita nggak usah nanya. Iya. Dia udah ada international protection standarnya. Gua sport dulu. Futuristik. Ini tarikannya kalau pakai sport gila sih, gila banget. Tapi kalau lu ganti drive mode tadi, di sini nih ada ininya kan, ada energy information tuh. Nah kalau lu pakai ini sekarang apa? Sekarang normal. Lo bisa 158 km lagi karena baterainya 49%. Kalau kita ganti ke sport. Kalau lo ganti ke sport, ini 156 km range-nya sekarang. Kalau Eco range-nya pasti lebih ini lagi. Ini kita ganti Eco nih. Ganti Eco udah 160 kan. Jadi semuanya karena ini udah fully elektronik, semuanya bisa ada kalkulasinya. Ini jadi
Eco tuh paling eco-friendly ya? Eco-friendly paling irit lah. Paling irit. Cuman dia nggak narik-narik banget. Walaupun nggak narik-nariknya pun masih kenceng. Iya, banget. Jadi kalau emang lu jalan-jalan di kota gitu, di Jakarta, pakai Eco aja orang nggak butuh. Iya, apalagi kalau lagi macet kan. Masuk tol naikin sport ala. Keren banget ini. Nge-charge pokoknya kalau full itu 5-6 jam lah. Kalau di rumah, kalau nggak fast charging itu lo bisa 289. Tapi kan biasanya juga kan lo nggak dari habis banget nge-charge. Iya. Bisa dari setengah kan. Dari setengah ya berarti 3 jam kelar lah. 3 jam full. Nah kalau gue nge-charge nih, terus gue tinggal tidur. Besoknya gue kelebihan nge-charge 10 jam. Enggak. Itu udah ada ininya. Oh dia berhenti sendiri? Berhenti sendiri. Kalau udah full dia berhenti sendiri. Oke. Berarti ini emang futuristik. Features-nya banyak banget di sini. Gue kadang-kadang sampai masih suka kagok, bingung. Nah makanya kalau misalnya kan kadang-kadang ngulik doang nggak cukup ya. Lu bisa, maksudnya ngulik langsung on hand gitu. Tapi lu bisa kalau mau baca-baca ada semua tuh di websitenya di Hyundai.com/id ya. Hyundai.com/id. Di situ ada semua kalau mau ngulik. Jadi kita sebelum beli mendingan cek-cek dulu kali ya. Cek dulu. Nah ini gue nggak tahu nih kalau misalnya lagi macet. Gue nggak tahu nih mesin gue nyala apa mati. Bener-bener silent ya di sini. Bener-bener kedap suara apa gimana? Gue nggak tahu nih, nggak ada suara apapun. Kayaknya mungkin buat orang yang kalau car enthusiast itu kan kadang-kadang suka tuh denger suara mesin. Nopot-nopotnya ya. Kayaknya kita cari di ini sambil nyetir, sambil buka YouTube biar ada suara mesin. Benar. Jadi kita sambil naik ini kita buka aja car engine exhaust noisy gitu ya. Benar. Sambil ngayal aja. Ini udah semuanya feature touchscreen semua, apalagi ya. Bangkunya bang. Ya. Ada pendingin sama pemanas. Tergantung lo mau dipanasin apa lo mau didinginin. Yoi. Yang dipanasin ntar berantem. Ya kalau kedinginan. Oh iya benar. Kalau dia merasa udah kayak dingin banget sih. Kayak pembicaraan ini tuh dingin banget. Oh iya, aku mau. Ya kan sikap dia tuh dingin banget. Lo panasin aja di kursinya. Iya benar. Ih, gila, make sense nih orang. Make sense kan? Emang lagu ini tuh lagu jadi lagu. Iya, emang lagu. Kan lu musisi kan soalnya. Gue juga lagi garap anjay. Sorry banget. Jadi kalau lu pada pengen apa ya? Siang-siang gitu naik mobil ini kan panas nih. Panas. Oh ini dari tadi kita buka, kita tutup deh. Oh iya benar. Silau. Nah ini ada apa ya, di mobilnya tuh ada pendingin di punggung sama di pantat. Di pantat sama di punggung. Iya jadi ada AC gitu, AC dari dalam AC dari dalam joknya. Gue nggak ngerti gimana, tapi punggung gue jadi nggak basah. Nah ini kalau kita pakai eco-friendly emang dia ngeremnya tuh langsung benar-benar kayak mau berhenti gitu Doj. Tapi kalau kita ganti ke normal, dia normal kayak mobil-mobil pada umumnya gitu. Kalau ganti sport kita ngegas dikit udah sampai Bandung. Jadi bye-bye. Ini tentang mobilnya yang lu paling suka feature apa sih Doj? Gue sih sukanya karena itu ya, karena dia zero emission, terus dia nggak berlaku aturan ganjil genap, lo jadi nggak bingung. Iya. Gue bisa lewat sana apa enggak ya? Udah gitu. Pasti bisa semua. Sama buat anak otomotif mesti tahu nih. Jadi dia itu daya maksimalnya 100 kW atau 136 PS dan torsinya itu 396 Nm atau 30,6 kgm. Oh iya emang gue kan anaknya otomotif banget. Pasti lu paham banget kan apa yang gue omongin. Kalau kayak segitu cocok lah sama horsepower-nya tuh udah. Tuh. Oh tuh ada ini ada gerobak. Kelihatan apa tahu dia. Keren banget. Terus tadi ada ini juga kan, dia ada lane detection. Jadi dia tuh bisa tahu ada lane sepeda atau enggak. Kalau lo lagi kena si lane sepeda, lo dibuang ke kanan ya? Iya, jadi gue emang nggak bisa motong ke kiri karena buat ngingetin ada lane sepeda bang, jangan gitu. Kecuali kalau kita mau belok kiri, jadi kita nggak bisa sambil jalan, lu geser kiri tuh nggak bisa. Harus agak pelan baru lu bisa belok kiri, supaya in case kita takutnya lagi teledor, ngantuk atau apa. Jadi mereka tuh mikirnya daripada lu nabrak bang, aneh ke kanan aja nih, udah otomatis udah lah bang, lu kalau sama gue aman lah bang, nggak usah mikirin keselamatan lagi, gue aja yang mikirin keselamatan lo. Keren banget nih gitu. Anak-anak Kemang nih. Nah dia kan udah pasti dong ramah lingkungan karena dia inovasi terdepan yang sanggup melaju 289 km dalam sekali pengisian daya.
Terus si Kona EV ini memiliki desain yang sporty, ruang kabin yang futuristik, terdapat fitur keamanan dan kenyamanan khas mobil listrik dengan mode Eco Plus yang dapat memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Kedeketan. Bunyi ya. Kedeketan sama depan. Terus dia ada power saving mode, ada smart eco pedal guide, ada utility mode, terus teknologi keselamatan cerdasnya, ada anti-lock brake system ABS, ada hill start assist control, ada electronic stability controlnya, ada parking distance warning. Jadi itu tadi kalau kedekatan sama apa pasti sensornya bunyi. Nah, terus ada front and reverse rear view camera with dynamic guidelines. Keren banget. Gue gak ngerti artinya tapi keren banget. Kayak sophisticated banget nggak sih? Gue kan? udah ngerti aja udah kayak oh iya ya tahu gue tahu banget. Terus lu bisa ngelihat pressure ban lu. Iya nih tadi gue tinggal mencet ini satu lagi. Nah itu tire pressure. Tire pressure depan 3638, belakang 3838 PSI. Gila. Terus ada airbagnya ada 6 bang. Ada 6 nih. Ada 6. Sama ISOFIX sih juga. Aman banget nih. Aman. Keselamatannya sudah dipastikan aman. Pokoknya supaya lu tuh ada experience yang asik gitu. Ada ininya gede nih layar apanya? Layarnya 8 inci. Touchscreen display multimedia. Terus pakai smart key, terus ada electric sunroof. Dan ada wireless phone charging. Jadi lu bisa chargingnya wireless. Di mana sih? Ini. Oke. Jadi lu tinggal masukin situ doang. Coba handphone lu. Cobain kali ya. Wih, Nge-charge. Dah Dodge, ini kan kita udah jalan-jalan tadi, lu udah nemenin gue, udah ngajarin gue tentang semuanya. Terakhir, Gimana? bantuin gue ngecas dong, gue nggak ngerti. Ambil charger aja. Ada iya di belakang. Ada. Untung nggak ada. Cari colokannya dulu. Sini, gue udah nemu. Sip. Ini panjang gua nih kan. Dah. Nah, dah Dodge, udah gue cas. Nanti tinggal ngambil itu ya. Udah gue charge nih. Ini apa ini? Dulu buka dulu. Aduh nyangkut lagi sama. Nah ini pertama kali gue ngecas nih ya. Ini gue buka dulu. Nah kan gini, pencet tet. Kan? Iya. Udah Ini gue copot nih. Ke atas nih kalau yang fast charging itu 2, tapi kan ini kan yang Oh fast charging yang bawah. Ini kan buat yang yang normal. Gini nih. Nah, Terus? udah. Oh udah. Nge-charge. Ya jadi mobil gue lagi gue charge. Sambil nunggu kita ngopi di dalam aja kali ya. Iya. Oke semuanya, jadi segitu aja jalan-jalan tentang Hyundai Kona electric car, full electric. Gue pusing banget tentang otomotif tapi gue beli. Ayo Dodge. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk.